Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Tunisa dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan membacakan hasil analisis mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel yang berjudul Ayah, Mengapa Aku Berbeda. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan membacakan hasil analisis unsur ekstrinsik dari novel yang berjudul Ayah, Mengapa Aku Berbeda. Novel tersebut ditulis oleh seseorang perempuan yang bernama Agnes Davonar. Lalu novel tersebut diterbitkan oleh Inandra atau Inti Book Publishing. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai biografi pengarang dan juga latar belakang pengarang. Agnes Davonar adalah seorang pengarang fenomenal dalam dunia sastra Indonesia. Memulai karirnya sebagai penulis amatir di sebuah blog dan kemudian dengan cepat berkembang menjadi penulis yang mau belajar hingga melahirkan 5 novel online dan juga 140 cerita pendek yang begitu melekat bagi semua pembaca situs pribadinya. Keunikan sendiri terdapat dalam nama Agnes Davonar. Agnes berasal dari namanya sendiri, sedangkan Davonar berasal dari nama adiknya yaitu Teddy Davonar. Jadi mereka berdua adalah dua saudara yang bersatu dalam sebuah karya. Selain dikenal sebagai blogger papan atas Indonesia dengan sejumlah prestasi internasional, ia juga dikenal sebagai penulis bestseller yang telah melahirkan 8 novel fiksi dan 2 biografi sukses diakui di beberapa perpustakaan Universitas Asia dan Australia sebagai koleksi resmi. Agnes lahir di Jakarta 8 Oktober, sedangkan Davonar lahir di Jakarta 7 Agustus. Mereka adalah dua saudara yang besar dalam lingkungan seni. Mereka berdua membentuk sebuah blog dengan situs. Kini Agnes melanjutkan kehidupannya di Amerika Serikat, sedangkan Davonar melanjutkan kuliahnya di Universitas Tarumanegara. Selanjutnya, mengenai latar belakang masyarakat, yaitu unsur sosial dan budaya dari penulis. Lingkungan tempat tinggal pengarang ini mempengaruhi psikologis penulis novel. Penulis novel sendiri memang berasal dari keluarga sastrawan yang sudah banyak menerbitkan novel-novel bestseller. Nah, tentu saja hal tersebut bisa mempermudah penulis dalam menciptakan karya-karya barunya. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung pada novel Ayah, Mengapa Aku Berbeda, yaitu yang pertama nilai agama. Tetap bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala yang telah terjadi dalam kehidupan ini adalah rencana Tuhan. Lalu nilai moralnya, tetap semangat meskipun mempunyai kekurangan dan memandang sisi positif dari setiap kekurangan. Nilai sosial, yaitu saling membantu satu sama lain. Selanjutnya, saya akan membahas hasil analisis unsur intrinsik dari novel yang berjudul Ayah, Mengapa Aku Berbeda. Pertama, ada sinopsis. Memiliki keterbatasan fisik dan terlahir cacat di dunia ini bukanlah keinginan setiap orang. Angel, sejak lahir telah kehilangan ibunya yang berjuang atas kelahiran prematurnya. Ayah dan neneknya berjuang untuk membesarkannya dengan penuh kasih sayang, sampai akhirnya mereka tahu bahwa Angel tidak bisa mendengar dan divonis tunarungu oleh dokter. Selayaknya anak tunarungu, Angel harus berjuang untuk belajar bahasa tangan yang juga dengan susah payah akhirnya bisa dikuasai oleh ayah dan neneknya. Setelah neneknya meninggal dunia, Angel hanya memiliki ayahnya sebagai teman bicaranya. Lalu, karena pintar, guru-guru sekolah luar biasa menyarankan Angel untuk sekolah umum. Akhirnya untuk melanjutkan masa depan Angel, sang ayah memutuskan pindah ke kota besar, sehingga Angel kelak dapat tumbuh dan besar di lingkungan masyarakat yang terbuka padanya. Menerima penolakan dari sekolah-sekolah yang merasa ia tidak layak karena cacat, Angel dan ayahnya nyaris putus asa sampai akhirnya mereka mendapatkan satu sekolah yang berbelas kasih. Akhirnya mau menerima Angel sebagai murid di sekolah itu. Dari banyak kejadian itu membuat Angel menjadi sosok gadis yang kuat dalam menghadapi beberapa cobaan. Setelah bertahun-tahun kemudian ia telah menyelesaikan sekolahnya dan memutuskan untuk menjadi wirausaha dan memulai bisnisnya dari toko roti yang dirintisnya dan menemukan jodoh yang baik dan mau menerima dirinya dengan apa adanya.
Lalu yang kedua, novel tersebut bertemakan kisah pilu seorang gadis tunarungu yang menjalani hidupnya dengan penuh semangat dan kesabaran walaupun cacian selalu menghampiri perjalanan hidupnya. Lalu yang ketiga ada alur, menggunakan alur maju dan juga alur mundur. Yang pertama ada orientasi, yaitu pengenalan awal cerita. Angel, itulah namaku, nama yang ayah berikan untuk mengenal ibu yang juga bernama Angel. Selanjutnya yaitu komplikasi atau beberapa konflik. Sampai pada akhirnya saat aku bermain boneka, ayah memandangiku. Sedangkan saat itu nenek sedang di dapur untuk membuat makan malam kami. Angel, teriak ayah di hadapanku saat aku sedang asyik bermain boneka sapi kartun lucu. Ia kemudian mendekatiku, lalu membelakangi tubuhku. Ia menggunakan kedua tangannya di kepalaku sambil menepuk kedua tangannya dengan kencang. Ayah melakukan itu berulang-ulang, hingga ia menarik nafas panjang. Nenek yang mendengar suara tepukan tangan itu keluar dari dapur menuju ruangan di mana aku dan ayah berada. "Sedang apa kau, Martin?" panggil nenekku. "Ibu, aku merasa Angel tidak bisa mendengarkan apa yang aku lakukan. Bahkan, ia tidak merespon tepukan yang tepat di belakangnya. Bila ia bisa mendengar, harusnya ia akan terkejut. Tapi ia diam saja, Bu," sahut Martin. Selanjutnya klimaks atau puncak konflik. Mereka membuka pintu dan aku menarik tanganku dengan cepat. Rasanya kedua tanganku mati rasa dan kuku-kukunya memerah. Hanya menyisakan jempol tanganku yang tidak terjepit. Aku menangis karena merasa sangat sakit. "Wah, tangannya kejepit, Nes," kata Maria. "Rasain biar putus kalian. Hahaha, anak budek. Sekarang pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi." Aku tetap bertahan dan berlari memasuki pintu, tapi mereka menarik rambutku dan aku tidak melawan selain bertahan. Lalu ada penyelesaian atau koda. Angel akhirnya membuktikan kepada semua orang bahwa walaupun ia memiliki keterbatasan fisik, itu tidak menjadi masalah dalam hidupnya. Ia terus bertahan sebagai seseorang yang hidup dengan sukacita, sampai akhirnya ia lulus sekolah dan Agnes serta kawan-kawannya akhirnya memutuskan untuk pindah sekolah setelah terungkap beberapa kasus penyiksaan yang pernah mereka lakukan. Agnes pindah ke Amerika mengikuti ayahnya, sedangkan Vivi dan Maria pindah ke sekolah lain. Sebelum kepindahan itu, Vivi dan Maria sempat meminta maaf kepada Angel yang membuat rasa permusuhan di antara mereka berakhir. Selanjutnya, mengenai tokoh dan penokohan. Yang pertama, protagonis. Tokoh pertama ada Angel. Dengan sifat atau watak, tidak mudah putus asa, penyabar, dan baik hati. Yang kedua ada ayah Angel, penyemangat, sabar, berwibawa, dan baik hati. Lalu yang ketiga ada nenek Angel, baik hati dan sabar. Yang terakhir, Hendra, baik hati dan peduli kepada teman. Yang kedua yaitu sifat antagonis. Agnes, jahat, tidak mau kalah, tidak peduli dan kasar serta sombong. Vivi, jahat, suka membuli dan kasar juga sombong. Maria, jahat, suka membuli dan kasar juga sombong. Yang pertama yaitu latar tempat. Di rumah Angel. Sekembali dari rumah dengan wajah muram dan sedih, Angel menghampiri pintu rumah lalu diketuknya dengan keras. Dan dibukalah pintu itu oleh ayahnya lalu berkata, "Bagaimana, Nak, dengan pelajaranmu hari ini?" Selanjutnya latar tempat di toko kue. Kemudian saat Angel telah menyelesaikan sekolahnya dan memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha dan memulai bisnisnya, mulai dari membuka usaha toko kue. Dengar-dengar ada toko roti baru buka di sini, katanya enak banget. Selanjutnya latar tempat sekolah. Udah Bel, waktunya kita masuk kelas nih. Ayo. Selanjutnya latar tempat di ruang musik. Lu dipanggil Bu Katrina tuh di ruangan musik sekarang. Penting. Bukannya hari ini gak ada kelas ya? Selanjutnya yang terakhir, latar tempat di panggung pergelaran seni. Sekarang kita tampilkan peserta dari SMU Cahaya. Sekarang kita masuk ke latar suasana. Yang pertama, suasana tegang. Aku menangis dan menjerit, tapi tak ada seorang pun di depan komplek. Spontan aku langsung melemparnya.
Agnes dan teman-temannya tertawa. Aku takut sekali kalau tongkat itu sampai ke tanganku. Latar suasana sedih. Kesedihan ayah tanpa kusadari membuatku ikut menangis. Aku menangis dan memandang untuk terakhir kalinya rumah kenangan masa kecilku. Air mataku berjatuhan kala menumpukan rasa kehilanganku. Mengharukan. Nenek berhenti mengayun dan melepas kacamatanya. Air matanya terjatuh dan ia hapus dengan perlahan. Latar suasana bahagia. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang telah mengasihiku hari ini begitu indah. Latar suasana mencekam. Aku terdiam dan ketakutan, entah mengapa rasanya aku tidak bisa melawan ketika ia memperlakukanku dengan kasarnya. Lalu yang terakhir, untuk latar kita masuk ke latar waktu. Keesokan harinya, Angel melakukan kegiatannya seperti biasa, yaitu bersekolah seperti anak yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis pengembangan tokoh. Yang pertama berdasarkan teknik analitik. Aku berjalan perlahan dan memikirkan kata-kata Agnes kepadaku. Mungkin ia benar, aku terlahir cacat dan tidak akan pernah bisa kumainkan piano itu benar atau salah. Aku merasa sedih dan putus asa dengan semangatku yang menggebu-gebu selama ini. Selanjutnya menggunakan teknik dramatik. Yang pertama melalui jalan pikiran. Aku tidak menyangka betapa ayah bersemangat menunggu diriku untuk tampil di konser nanti. Ia benar-benar telah menjadikan itu sebagai hari terindahnya. Aku pun memiliki banyak beban yang berat saat ini. Aku takut bila tiba-tiba aku gagal dan aku salah memainkan piano di tengah-tengah panggung. Bisa-bisa ayah akan kecewa dan malu, lalu sakitnya bertambah buruk. Selanjutnya melalui perbuatan atau tindakan. Saat menjelang malam, aku mencoba memperhatikan seluruh wajahku di depan cermin. Sisa-sisa luka memelat dan beberapa cakaran dari Agnes dan kawan-kawannya masih dapat kulihat. Yang paling sedih adalah kondisi tangan. Karena tangan ini, aku bisa bermain piano. Kini aku harus menunggu hingga tanganku sembuh. Ketika aku mencoba bermain piano di rumah, aku tidak sanggup karena sakit sekali. Sungguh aku ingin menyerah, tapi aku tidak ingin ayah melihatku menyerah. Selanjutnya kita masuk ke sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang menggunakan kata ganti orang pertama. Dilihat dari kalimat yang menggunakan kata aku dalam setiap ceritanya. Sayangnya aku terlahir dengan keadaan tuli. Lalu yang terakhir ada amanat. Amanat implisit atau tersirat. Banyak sekali pesan yang ingin disampaikan melalui novel tersebut. Perjuangan hidup Angel yang sangat mengharukan bisa mendorong kita untuk tidak mudah berputus asa dalam menjalani hidup, walaupun memiliki banyak kekurangan. Mungkin sekian aja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.